Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Semoga Bapak Ibu selalu sehat ya Bapak Ibu dan tetap semangat. Nah, hari ini Bapak Ibu kita lagi di Tatap Maya. Kita akan membahas tentang pelaksanaan aksi nyata ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan aksi nyata ini adanya di modul 2.6. Ini saya screenshot. Screen dulu ya. Banyak nih Bapak Ibu. Bentar ya, sabar. Nah, sini Bapak Ibu. Jadi materi kita hari ini adalah aksi nyata, yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini durasinya 2 JP, modanya sinkronus. Nah, Bapak Ibu, kita akan melakukan aksi nyata. Nah, aksi nyata di sini adalah berupa video pembelajaran nantinya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran. Mari kita sama-sama fokus hari ini untuk pembahasan aksi nyata kita. Sebelumnya itu mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu agar kita diberikan ketenangan, konsentrasi, dan kesehatan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, masih kesepakatan yang bersama, kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Nah, ini saya rasa ini saya skip aja Bapak Ibu. Nah, di sini tujuan kita hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa merefleksikan koneksi antar materi. Artinya Bapak Ibu di aksi nyata ini nanti tujuan di modul ini Bapak Ibu bisa menghubungkan dari pembelajaran paradigma, kemudian pembelajarannya efektif, kemudian apa lagi tuh ya, pengembangan aset. Nah, bagaimana Bapak Ibu tuh bisa menggabungkan, mengkombinasikan pelajaran-pelajaran itu dalam suatu modul, dalam suatu moda pembelajaran PJOK yang efektif, tentunya yang berpusat kepada peserta didik kita. Nah, pada modul kali ini juga Bapak Ibu diharapkan dapat memahami tentang penugasan aksi nyata yang nantinya akan Bapak Ibu lakukan ya. Nah, kemudian di sini agenda kita refleksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, dialog dan penutup. Nah, di sini yang pertama tadi katanya adalah refleksi koneksi antar materi paket 1, modul 1 dan modul 2. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, apa Bapak Ibu masih ingat modul 1 itu pembahasannya tentang apa Bapak Ibu? Ada yang ingat? Nah, kalau nggak ada, kita merefleksi bersama-sama, kita mengingatkan bersama-sama. Di modul 1 itu kita belajar tentang paradigma pendidikan ya, PJOK ya Bapak Ibu. Kemudian yang modul 2
kita belajar tentang pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, harapannya Bapak Ibu di pertemuan kali ini kita bisa mengkoneksikan, menggabungkan, bisa kita gabungkan gitu biar dia saling terkait antar satu modul itu dengan modul yang lainnya sehingga kita masukkan modul-modul tersebut nantinya di aksi nyata Bapak Ibu sekalian. Yang mana di modul 1 itu kita belajar tentang paradigma PJOK, mengubah pandangan bahwasannya PJOK itu berbeda dengan guru PJOK itu berbeda dengan guru olahraga. Yang mana guru PJOK lebih kepada fokusnya kepada gerak pada peserta didik tersebut, aktivitas gerak. Sedangkan kalau dia guru olahraga itu lebih berfokus kepada hasil atau kemampuan dari peserta didik tersebut. Maksudnya itu lebih mengarah ke atlet ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan di modul 2 itu tentang pembelajaran PJOK yang efektif. Kita review sedikit pembelajaran PJOK yang efektif itu. Yang pertama ada bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Contohnya ada berdiferensiasi salah satunya, kemudian SCL berpusat kepada peserta didik, kemudian tentang gerak, kemudian satu lagi tentang SEM yang kemarin kita lakukan ya Bapak Ibu, serta aktivitas kebugaran. Nah itu di modul 2, di modul 2 itu kan 2.1 pembelajaran efektif, 2.2 itu tentang gerak, 2.3 tentang kebugaran, kemudian tentang SEM 2.5-nya. Oke. Nah, itu refleksi sedikit ya Bapak Ibu. Kita mengulang kembali, mengingat kembali pembelajaran kita dari modul 1 dan modul 2. Nah, Bapak Ibu juga sudah melakukan kemarin tes akhir. Nah, di situ Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwa adanya keterkaitan antara modul-modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, modul-modul yang sudah Bapak Ibu pelajari itulah nanti yang akan Bapak Ibu implementasikan dalam sebuah aksi nyata di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Siapa yang mau berkomentar? Bu Tina, bisa? Coba Ibu Tina yang bersuara. Sejauh apa pemahaman Bu Tina terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, Kemudian masukkan ke Bluetooth ini, Dek. apakah Suaranya, pemahaman Bu Tina terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif sudah mendukung paradigma Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Bu. Suara Kakak. Kok tak nampak muka aku di sini kok Apa ya? hilang. Satu-satu aja dulu Bu. Yang mana Ibu mau jawab, kiri atau kanan? Terserah, bebas. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung? Sudah. Terus? Karena ketika saya mengajar sebagai guru PJOK itu sudah bisa dikatakan efektif karena saya sudah mengajarkan sesuai dengan apa namanya tuh Bu? Modul. Mana Bu? Susah ngomongnya Bu. Sesuai dengan apa ya? Urutan-urutan itu yang Bu, apa namanya tuh Bu? Oh, sudah sesuai sintak-sintaknya Prosedur dalam. sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Oke.
Kemudian apakah pemahaman Ibu terhadap keterangan PPJOK mengajar efektif sudah mendukung paradigma? Sesuai nggak dengan paradigma PJOK? Apa Ibu mengajarkan di sekolah Ibu Ini ya belum aktif itu. paradigma yang lama? Seperti itu sih, lebih jelas. Paradigma yang baru tuh kayak apa, Bu? Masa udah lupa. Paradigma yang baru itu kan guru PJOK itu bukan Oh, guru cuma olahraga. memfasilitasi. Nah, itulah. ya. Jadi dia lebih konsepnya Lebih itu banyak lebih bergerak ya, ya bukan bergerak anak. Fasilitator. fasilitasi. Nah, Kalau itu saya sih sudah sesuai dengan paradigma yang baru, Bu. ya, oke. Kasih Bu Tina. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau? Ada? Kalau nggak ada, saya tarik lagi nih. Siapa yang mau menjawab? Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait strategi mengajar? Saya Bu. Apa? Silakan. Pak Sabta. Yuk. Strategi mengajar lebih kepada ini Bu, pola atau Oke. gaya, Hmm. metode dalam apa namanya mengadakan dalam pembelajaran Bu. Jadi sudah ini ya Pak, sudah Bapak fokuskan kepada peserta didik Bapak Ibu, Bapak. Ya Bu, karena kalau dulu mungkin karena saya udah dari beberapa ini ya Bu, yang saya dari 2005 Mm-mm. udah ketemu yang gaya lama, kemudian dapat Mm-mm. ilmu sedikit lagi, berubah lagi, kemudian berubah lagi, mulai dari yang gaya komando, ibaratnya Ya, kan ya. gaya lama, metodenya cuma ada metode ceramah kalau di Hmm. kelas gitu kan. Kalau ini Jadi udah mulai ya Pak, udah ada kalau nambahin sekarang baru. kalau sekarang kita lebih pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, guru hanya sebagai bertindak sebagai fasilitator atau ibaratnya cuma sebagai maunya apa sih kita nih, mau Hmm. belajar apa, mau bagaimana sih gitu. Memfasilitasi ya Pak ya. Ah ya Bu. Kurang lebih kayak ibu di kelas inilah kan. Oke. Iya iya Bu. Nah, Demikian itu Bu. dari Pak Sabta ya. Jadi memang Pak Sabta sudah menerapkan strategi-strategi dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Salah satunya mungkin dengan cara pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Ya, Karena pembelajaran berdiferensiasi ini pasti ujung tombaknya adalah peserta didik kita. Karena yang melakukan adalah si peserta didik. Nah ini, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Yuk, yang membuat apa kemarin di tatap muka, yang membuat gambar kita di tatap muka. Turkai. Siapa? Ya, oke Pak Sabta, silakan. Kepencet itu Bu. Kepencet. Gak apa-apa Pak, langsung saja disuruh Bapak tuh kayaknya. Sejauh apa pemahaman Bapak terkait model pendidikan gerak? Ya Ada apa aja nih? sesuai dengan esensi PJOK itu bergerak ya Bu ya. Mm-mm. Ibaratnya apa namanya? Sehat, kemudian juga bahagia. Eh, Mm-mm. ya apa namanya sesuai dengan pembelajaran tatap muka kemarin, seingat saya tuh ya itu Bu ya, Apa Turki itu Bu ya. Ya, apa itu Pola Turki? konsep tubuh, ruang, Ya, oke. kemudian keterhubungan, Keterhubungan. ya, 4 cuma deh, Pak. ya, Usaha. Usaha, oke. usaha ya satu ya, ya. Nah, betul. Terima kasih Bu Kristina. Oke, mantap ya. Jadi memang ini di model pendidikan geraknya kita mempelajari kemarin 4 konsep gerak. Nah, harapannya 4 konsep gerak itu dapat Bapak Ibu terapkan nantinya di aksi nyata Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nggak mampu nih keempat-empatnya, setidaknya adalah satu konsep gerak yang Bapak Ibu masukkan.
Misalnya kalau memang belajar mau belajar tentang rolling ke depan itu, nah itu kan pasti ada konsep ruang di situ ya Bapak Ibu dan konsep usaha ya. Nah, jadi memang bisa Bapak Ibu selipkan di situ. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita masih refleksi ya Bapak Ibu. Nih, sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan kebugaran? Nah, kebugaran ada apa yang kebugaran ini Bapak Ibu? Bapak Ibu tulis kemarin di tatap muka. Ada apa aja? Siapa yang mau? Tatap muka. Jadi kebugaran ini ada apa aja Bapak Ibu? Kekuatan, kelenturan, Terus Kelincahan, kelincahan, apa lagi? kelancaran, Terus. fleksibilitas. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya komponen kebugaran itu ada 9. Nah, tapi kita sebagai guru PJOK ini lebih berfokusnya kepada yang komponen kesehatannya ya Bapak Ibu. Jadi memang flexibility dan kardiovaskuler dia yang kita tekankan dalam guru PJOK ini. Itu yang kemarin kelentukan yang kita buat model-model latihan, kebugaran, kardio, dan kelentukan. Nah, memang 2 ini yang lebih ditekankan dalam aktivitas kebugaran di peserta didik kita. Jadi kita itu membuat suatu program, memang programnya lebih mengarah untuk diri si peserta didik kita, bukan mengarah dia menjadi atlet. Nah, makanya kenapa nantinya saat Bapak Ibu membuat model latihan itu jangan menggunakan model-model yang terlalu berat. Artinya itu lebih fokusnya untuk pembiasaan. Nah, jadi peserta didik kita itu biar terbiasa melakukan aktivitas gerak itu. Kalau Bapak Ibu susun dengan program kan itu kan lebih baik. Maksudnya itu jadi mereka akan terbiasa walaupun sasaran kita bukan peserta didik kita menjadi atlet. Nah, makanya intensitas latihan itu jangan terlalu yang berat. Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu ada ini belum terakhir ternyata yang SEM. Nah, yang di SEM ini kita kemarin ada mempelajari apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu buat kemarin yang ditulis-tulis. SEM ada persiapan musim, semi musimnya, kemudian puncak akhirnya, puncak pelaksanaan, ya kan? Gitu kan? Saya lihat kemarin nampaknya banyak itu di tugas akhir, di tes akhir tuh banyak yang keluar itu. Kemudian saya lihat juga bagus-bagus nilainya. Nah ya, kemudian ini Bapak Ibu, jadi SEM ini, Sport Education Model ini sama hanya kita membuat suatu festival, membuat event dalam olahraga, tapi diusahakan event-event ini tidak baku peraturannya maupun permainannya. Nah, makanya Bapak Ibu mungkin boleh memodifikasi event-event yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan aset satuan pendidik Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Nah, Sport Education Model ini, SEM ini tidak mesti dalam suatu festival aja, maksudnya tuh bukan mesti harus di luar pembelajaran kita aja, intra kita aja Bapak Ibu. Tapi bisa juga di dalam pembelajaran inti kita, maksudnya di jam pelajaran kita. Jadi bisa kita gunakan sport education model ini. Misal Bapak Ibu di pertemuan akhir dari setiap materi itu kan ada proses penilaian ya Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu gunakan proses penilaian Bapak Ibu itu dengan menggunakan model ini, dengan menggunakan SEM ini. Kalau Bapak Ibu misalnya mau gerak lokomotor dan lokomotor, mungkin Bapak Ibu bisa membuat dia dalam sebuah pertandingan. Nah, jadi
peserta didik Bapak Ibu tuh secara nggak langsung mereka ikut terlibat melakukan. Karena kan sesuai dari kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan atau menuntut anak itu harus bisa dalam jangka waktu segitu. Enggak. Kalau memang dia nggak mampu untuk melakukan, setidaknya dia bisa menyebutkan gitu nah Bapak Ibu. Jadi memang adalah peran dia dalam proses pengambilan nilai yang Bapak Ibu berikan. Nah, yang baru-barusan kita lakukan kemarin di yang hari Rabu ini tentang penilaian asesmen otentik. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa saja penilaian asesmen otentik itu Bapak Ibu. Masih ingat? Karena ini ini diperlukan Bapak Ibu dan kalau Bapak Ibu paham ini tentang asesmen otentik ini sangat memudahkan Bapak Ibu dalam penilaian. Nah, harapan saya Bapak Ibu lebih menggali lagi. Ini sudah ada modulnya juga Bapak Ibu di LMS. Silakan Bapak Ibu download. Ini materi tentang asesmen otentik ini Bapak Ibu sangat menarik dan sangat saya rasa sebagai guru PJOK ini sangat kita perlukan Bapak Ibu. Karena di asesmen otentik ini kita bisa melihat secara langsung, secara menyeluruh. Jadi anak itu langsung melakukan aktivitas yang nyata, jadi dia tuh nggak menghayal-hayal dan kita pun menilainya nggak menghayal-hayal gitu. Nah, jadi memang asesmen otentik ini dia lebih berfokus kepada 3 ranah yang bakalan kita nilai tadi Bapak Ibu. Jadi dalam satu aksi kita bisa langsung menilai 3 ranah afektif, kognitif, dan psikomotor yang kita inginkan. Atau yang zaman sekarang kita bilang keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, di asesmen otentik ini pun levelnya kita tidak lagi menggunakan level baik, sangat baik, cukup, buruk. Nah, sesuai dengan kurikulum merdeka seperti P5 itu Bapak Ibu, jadi dia sudah berubah. Ada awal berkembang, layak, cukup, dan mahir. Nah, itu 5 level itu tadilah yang bakalan Bapak Ibu gunakan. Nah, kalau Bapak Ibu ingat di hari Rabu kemarin itu kan ada penilaiannya, jenjang-jenjang level penilainya, misalnya 0 sampai 38 itu nilainya berkembang misalnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dicari Bapak Ibu dari berapa banyaknya komponen yang Bapak Ibu nilai. Nah, dikurangkan dengan 100 dikurangkan komponen Bapak Ibu nilai dibagi banyak levelnya. Nah, itulah hasil dapat itulah yang nanti menjadi jenjang berapa jangkahnya yang bakalan Bapak Ibu berikan. Gitu. Nah, di sini tujuan kita adalah dari kita keterampilan guru PJOK. Nah, itu tadi mendengar ada sesuatu. Ada yang bertanya? Enggak. Oke, ada yang baru masuk ya. Nah, di sini dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kita akan berubah menjadi paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu tidak lagi menuntut peserta didik itu untuk berpenampilan hasil yang mereka lakukan itu seperti yang Bapak Ibu inginkan. Maksudnya itu kalian harus menggunakan kaki ini ya. Ternyata anak itu dengan menggunakan ujung kakinya misalnya, dia juga bisa menendang dengan ujung kakinya. Walaupun dalam kategori keterampilan pedagogi kita kan menendang dengan ujung kaki kan nggak ada ya Bapak Ibu. Tapi anak itu ternyata bisa dengan ujung kakinya, ternyata kemampuan menendangnya juga bagus gitu. Nah, itu Bapak Ibu tidak bisa melarang si anak untuk merubah itu. Cuman Bapak Ibu hanya bisa memberikan penekanan.
Coba kamu rasakan, coba kamu bandingkan. Nah, itu maksudnya dari keterampilan menuju paradigma perubahan diri itu yang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita nih mau mengevaluasi diri kita tadi dengan adanya perubahan dalam diri kita tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu tentang tugas aksi nyata yang nanti bakalan Bapak Ibu lakukan setelah pertemuan tatap maya ini. Bapak Ibu udah harus bersiap untuk melakukan tugas aksi nyata. Nah, tugas aksi nyata ini adalah 2 tugas besar terakhir yang bakalan Bapak Ibu jumpai. Salah satunya ini, kemudian ada satu lagi nanti adalah rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini akan berhubungan dengan tugas aksi nyata Bapak Ibu. Jadi usahakan tugas aksi nyata Bapak Ibu ini bisa nanti digunakan sebagai tugas akhir dari program kita ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak banyak-banyak lagi membuat tugas. Karena tugas aksi nyata ini bisa Bapak Ibu pakai nantinya. Kalau sudah sesuai bisa Bapak Ibu pakai untuk tugas akhir di kegiatan PKG ini Bapak Ibu. Nah, adapun pengantar tugas Bapak Ibu untuk persiapan aksi nyata ini adalah Bapak Ibu mengimplementasikan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu akan membuat suatu modul pembelajaran yang mana isi modul pembelajaran Bapak Ibu tadi tuh nih, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga refleksinya. Jadi komplit atau pendahuluan, inti dan penutup. Jadi harus ada itu ya Bu. Ada yang masuk atau ada yang bertanya? Saya dengar penting. Oh, enggak ada. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, pengantar tugasnya, jadi ada 3 aspek yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya Bapak Ibu harus memperhatikan sekeliling di kelas. Misalnya kalau Bapak Ibu di kelas, perhatikan lingkungan kelasnya, ataupun di lapangan perhatikan kondisi alam yang Bapak Ibu saat membawa anak-anak belajar di lapangan gitu. Menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini dia yang tadi saya bilang tadi itu Bapak Ibu membuat RPP ataupun modul ajar yang sudah dibuat dengan rencana asesmen otentik. Nah, boleh nggak Bu gunakan video RPP yang kemarin diupload? Jawabannya boleh Bapak Ibu modulnya, tapi dengan syarat Bapak Ibu harus memperbaiki modul Bapak Ibu itu sesuai dengan backward design yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, kemudian tambahkan asesmen otentiknya. Rata-rata asesmennya itu sudah benar Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu hanya mengganti kata-kata yang seperti baik, sangat baik, dan cara penghitungannya itu. Kemudian komponen yang dinilainya itu. Wah. Karena saya terlihat ada yang tidak sesuai begitu. Jadi ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Nah,
Silakan Bapak Ibu kondisikan video pembelajaran yang Bapak Ibu buat ini harus video pembelajaran yang baru ya Bapak Ibu. Jangan video yang sudah ada. Nah, kemarin yang lama pun masih ada yang belum mengunggah. Saya lihat. Nah, jadi tolong ini Bapak Ibu pembelajaran awal harus ada pembelajaran awalnya, kegiatan intinya maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, jadi kegiatan intinya Bapak Ibu harus 30 menit aja maksimalnya. Silakan Bapak Ibu kondisikan bagaimana caranya. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, testimoni peserta didik. Jadi usahakan dalam rekaman video tersebut ada peserta didik kita yang membuat refleksi ya Bapak Ibu dan ditunjukkan. Nah, shoot gambarnya, shoot videonya itu saat ketika peserta didik melakukan refleksi atau saat Bapak Ibu menyampaikan kita akan melakukan refleksi ya, itu harus ada gitu. Nah, dan saat peserta didik juga membuat refleksi itu juga harus ada ya Bapak Ibu. Kemudian lakukan testimoni peserta didik. Ini di luar dari 30 menit tadi ya Bapak Ibu. Jadi videonya tuh boleh sampai 1 jam. Yang penting kegiatan intinya itu 30 menit ya Bapak Ibu. Kegiatan inti ya. Nah, kemudian ada testimoni peserta. Bapak Ibu boleh ambil misalnya 5, 10 boleh terserah Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa lah mencari peserta didik yang sekiranya bisa ngomong, lakukan testimoni terhadap pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kira-kira apa tanggapan anak-anak? Apa perasaan anak-anak itu? Seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan. Nah, jadi yang akan saya nilai itu Bapak Ibu RPP atau modul ajarnya harus sesuai dengan video pembelajaran Bapak Ibu. Dan masukkanlah unsur-unsur modul-modul yang sudah kita pelajari. Baik itu paradigma, baik itu konsep gerak, baik itu modul backward design. Nah, di sini dia nanti ada tuh disuruhnya Bapak Ibu menggunakan backward design tuh ada. Nah, penjelasan teknisnya penugasannya mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nih, ini yang saya bilang tadi. RPP-nya tuh untuk 1 kali pertemuan aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengunggahnya modul ajarnya atau RPP-nya yang untuk 1 kali pertemuan aja. Nggak perlu Bapak Ibu upload sampai 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, atau 4 kali pertemuan. Cukup 1 kali pertemuan. Walaupun mungkin materi itu Bapak Ibu lakukan nanti mungkin 3 kali atau 2 kali pertemuan gitu. Tapi yang Bapak Ibu praktekkan, yang Bapak Ibu videokan dalam aksi nyata ini hanya 1 pertemuan aja. Nah, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, nah ini dia yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membuat RPP atau modul ajar sesuai dengan backward design. Nah, Bapak Ibu kan sudah belajar itu tahapan-tahapan dari backward design. Nah, jadi Bapak Ibu tuh sebenarnya bisa nggak mengambil RPP yang ada? Jawabannya bisa. Bapak Ibu hanya menyusun kembali RPP itu menjadi RPP ataupun modul ajar backward design. Apa yang menjadi urutan-urutan backward design itu, nah itulah yang Bapak Ibu gunakan. Saya maunya Bapak Ibu singkirkan dulu modul ajar yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu fokusnya ke backward design ini Bapak Ibu. Nah, kemudian implementasinya adalah dengan mempertimbangkan isu sosial PJOK. Masih ingat Bapak Ibu apa itu isu sosial? Apa aja isu-isu sosial? Misalnya Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran ini tidak lagi
memilih-milih peserta didik. Maksudnya itu tidak lagi pembelajarannya fokus untuk misalnya materi sepak bola, jadi Bapak Ibu fokusnya ke laki-laki aja. Nah, itu kan ahli gender itu tolong dihilangkan gitu. Jadi nggak ada nampak yang seperti itu. Usahakan memang kegiatan Bapak Ibu tuh pusatnya peserta didik. Semua peserta didik terlibat, semua peserta didik melakukan yang menjadi aktivitas dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tuh ada instruksional dan non-instruksional. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan itu. Ataupun Bapak Ibu boleh menggunakan model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, ataupun SEM. Jadi Bapak Ibu dibebaskan memilih salah satunya. Model yang bagaimana, pendekatannya seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Kalau memang banyaknya instruksional berarti di situ harus banyak yang namanya timbal balik yang harus Bapak Ibu berikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Sedangkan kalau pendidikan gerak, nah Bapak Ibu harus memasukkan konsep-konsep gerak tadi salah satunya. Silakan. Ataupun kalau misalnya memasukkan pendekatan kebugaran, berarti kan kalau kebugaran ini kan lebih ke membuat program. Nah, nanti berarti dalam pembelajaran itu nanti adanya program-program yang akan dibuat. Nah, yang paling enak itu Bapak Ibu yang di sini, SEM ini. Ya, kalau di SEM ini tentu Bapak Ibu nggak bisa meletakkan ini di materi awal. Maksud materi awal tuh nggak mungkin ini Bapak Ibu lakukan di materi awal sekali. Jadi Bapak Ibu harus meletakkan ini adalah materi yang pertemuan yang keempat di materi itu. Misalnya materi yang terakhir gitu, pertemuan terakhir begitu. Nah, jadi memang di SEM ini harus langsung aksinya apa atau enggak yang lebih enak tuh juga di pendidikan gerak. Nah, pendidikan gerak ini kan banyak tuh peserta didik belajar melalui gerak kan yang fase itu, fase belajar melalui gerak itu. Kan itu kan sesuai dengan CP ya Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu gunakan. Dan penerapan rancangan asesmen otentik, sikapnya, keterampilannya, dan pengetahuan atau sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, 3 itu jangan lupa Bapak Ibu buat rubriknya. Penilaian diri sendiri, antar teman, observasi guru. Nah, observasi guru itu nanti masuknya di penilaian keterampilan bisa atau Bapak Ibu mau pisah. Maksudnya tuh pisah tersendiri itu Bapak Ibu pisahkan. Kalau di keterampilan Bapak Ibu membuat sendiri rubriknya. Bukan berdasarkan observasi, tapi berdasarkan indikator-indikator. Boleh. Berarti itu memang fokusnya untuk keterampilan aja. Tapi kalau observasi guru itu berarti dia bisa mencakup semuanya nilai. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan nanti di keterampilan, bisa Bapak Ibu gunakan di pengetahuan, dan bisa Bapak Ibu gunakan di nilai sikap. Dan biasanya nilai-nilai observasi guru ini yang bakalan Bapak Ibu gabungkan nanti di nilai sikap sama di nilai antar teman dan diri sendiri. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian modulnya diupload di LMS, kemudian juga rekaman videonya saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di LMS. Due date-nya sesuai di LMS. Saya juga belum melihat ini due date-nya kapan, nanti kita lihat sama-sama berapa lama. Nah, di sini aspek penilaian. Nah, yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi Bapak Ibu usahakan pembelajaran atau lingkungan belajar Bapak Ibu tuh sudah sesuai, tidak ada yang berbahaya di sekitar ruangan kelas ataupun lapangan yang Bapak Ibu gunakan. Interaksi yang berpusat pada peserta didik.
Usahakan dalam pembelajaran itu juga terjadi hubungan timbal balik antara Bapak Ibu dan peserta didik. Jadi tidak monoton. Makanya kenapa saya bilang usahakan sedikit dalam pemberian informasi itu. Lebih banyak biar anak yang mencari atau lebih banyak Bapak Ibu menyiapkan konten pembelajaran. Nah, jadi dengan konten pembelajaran yang Bapak Ibu buat, anak-anak bisa menemukan sendiri gerakan-gerakan yang mereka inginkan atau mereka dapatkan sesuai dari konsep materi yang Bapak Ibu ajarkan gitu. Pemberian motivasi. Nah, ini dia. Jangan lupa setiap hal yang berhasil peserta didik lakukan ataupun yang enggak berhasil, kurang berhasil peserta didik lakukan, usahakan Bapak Ibu terus memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan itu pun harus yang positif ya Bapak Ibu, sehingga membangkitkan rasa semangat bagi peserta didik kita. Kemudian penilaiannya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini ada pembukaan, melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, ini seperti yang biasalah pada umumnya Bapak Ibu, maksudnya tuh seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan, modul-modul yang seperti Bapak Ibu lakukan, kan di pembukaannya tentu mengabsen dan segala macam. Nah, itu variasi silakan Bapak Ibu gunakan semenarik mungkin, maksudnya tuh bagaimana ya, biar pembelajaran itu bisa hidup kepada peserta didik gitu. Nah, nggak monoton di Bapak Ibu aja. Nah, jadi Bapak Ibu mohon berkreasi seluas Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Nah, ini maksudnya itu tadi Bapak Ibu, jadi usahakan pembelajaran itu langsung yang mereka nikmati, maksudnya itu mereka melakukan gitu. Nah, jangan mereka banyak menunggu Bapak Ibu. Jadi mereka tuh hanya sekedar menunggu tanpa ada kegiatan yang mereka lakukan gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang berfokus mereka ada perannya sambil melihat, misalnya walaupun dia nggak melakukan, tapi dia ada perannya di situ. Jadi ada kontribusinya pada saat pembelajaran tersebut Bapak Ibu. Menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, ini tadi saya bilang, silakan Bapak Ibu memperbanyak konten, terserah mau itu visual, non visual, mau itu gambar, mau itu tutorial langsung, mau itu video Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tampilkan silakan. Dan berikan umpan balik. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Nah, setelah ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat konten yang begitu banyak, konten pembelajaran, jangan Bapak Ibu langsung lepaskan aja anak didik Bapak Ibu di situ. Nah, Bapak Ibu harus dampingi. Jadi sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkelompok misalnya, sekali kunjungi kelompok-kelompok itu, tanyakan, mungkin ada kesulitan, tanyakan. Jadi mereka merasa diperhatikan. Jadi merasa pekerjaan mereka itu diawasi. Nah, kalau mereka merasa diawasi, diperhatikan, otomatis kan mereka akan melakukan yang semaksimal mungkin yang mereka bisa, gitu ya Bapak Ibu. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti yang kita ketahui, kita kemarin sudah belajar tentang strategi pembelajaran ya Bapak Ibu. Salah satunya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Bapak Ibu gunakan, ada diferensi konten, ada proses, ada produk. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan. Seperti konten dan proses itu bisa sekali jalan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu gunakan. Penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, model di sini boleh siswa yang bisa ataupun Bapak Ibu yang langsung sebagai role modelnya gitu. Kemudian penutup proses belajar. Nah, penutup ini biasanya carilah pendinginan-pendinginan yang sekiranya
bermakna, yang berkesan. Jadi mereka semangat kembali untuk belajar mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini Bapak Ibu akan membuat rancangan asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Nah, seperti yang saya bilang kemarin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terbentur dengan kata-kata, Bapak Ibu ini sudah tahu ini, oh ini mau nilainya inilah yang mau dinilai. Misalnya mau nilai keterampilan dia dalam bermain dalam satu tim gitu. Nah, tapi Bapak Ibu nggak bisa merangkai kata-kata, mungkin kesulitan dalam merangkai kata-kata. Silakan Bapak Ibu gunakan chat GPT atau Gemini AI itu, pokoknya yang berbasis AI itu bisa Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu hanya memasukkan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di situ akan keluar itu hal-hal yang Bapak Ibu inginkan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memilih aja, oh ini sesuai ya. Jadi sudah ada kata-katanya dan kita juga udah terbantu gitu. Nah, kalau merasa kesulitan dalam merangkai kata-kata. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Banyak yang nggak aktif ya, jadi. Kalau nggak ada, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nanti ada kita diskusi sebentar 20 menit. Nah, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini cara-cara refleksinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh Bapak Ibu lihat lagi modul-modul ini nih, modul-modul tentang refleksi itu yang what, so what, dan know what itu. Boleh Bapak Ibu buka lagi kalau Bapak Ibu lupa. Nah, inilah yang nanti bakalan Bapak Ibu gunakan dalam proses refleksi Bapak Ibu kepada peserta didik. Misalnya materinya bola voli atau gerak lokomotor non lokomotor. Nah, gunakan kata pemantiknya. Silakan Bapak Ibu aja yang kalau anak SD itu kan belum bisa dia membuat pertanyaan sendiri kan Bapak Ibu belum bisa mereka menjabarkan sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu gunakan kata pemantik. Kata pemantik itu inilah tadi, what, so what, dan know what. Buatlah pertanyaan, jadi nanti mereka tinggal menjawab. Nah, jawaban itulah yang jadi hasil refleksi dari peserta didik kita itu tentang pembelajaran kita. Nah, itu yang harus ada nantinya di aksi nyata Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, wah ini nanti yang untuk Bapak Ibu lakukan di setelah aksi nyata Bapak Ibu ya. Jujurlah, tidak apa-apa. Nah, ini pun harus Bapak Ibu tekankan kepada peserta didik Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu menuliskan 3 pertanyaan pemantik tadi, sampaikan ini tidak ada sangkut pautnya dengan penilaian. Nah, memang refleksi tidak sangkut penilaian Bapak Ibu, karena kan hanya ingin mengetahui peserta didik kita tadi. Nah, jadi mereka pun leluasa, usahakan jangan kamu mencontek. Nah, sampaikan itu Bapak Ibu. Jadi tahu gitu apa yang benar-benar yang ada di dalam diri anak itu gitu loh. Terkadang kan anak-anak kita kan setiap sudah berbau pertanyaan pasti dia kira itu seperti ujian dan segala macam. Padahal kan itu hanyalah sekedar pembantu mereka agar mereka bisa melakukan refleksi. Seperti itu. Nah, di sini ini yang lebih jabarnya lagi ya Bapak Ibu, ini tentang rubrik penilaian refleksi. Ini nanti ada juga ini refleksi kan Bapak Ibu kan nanti kan membuat refleksi juga nih di refleksi aksi nyata. Nah, Bapak Ibu harus gunakan ini nih, what, so what, know what. Nah, ini kriteria baiknya kayak mana? Ini ada. Nanti Bapak Ibu bisa baca, ini juga ada di LMS Bapak Ibu. Saya skip aja. Nah, liminasanya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu menyusun aksi nyata. Menyusun aksi nyata itu adalah Bapak Ibu membuat modul. Kalau Bapak Ibu sudah ada modulnya, ya Bapak Ibu tinggal susun aja tuh modulnya sesuai dari
kriteria penilaian yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu modelnya harus sesuai dengan backward design, harus masukkan yang sudah kita pelajari, baik itu isu-isu sosial, baik itu konsep gerak, baik itu konsep kebugaran ataupun SEM. Nah, Bapak Ibu pilih salah satu aja, kalau bisa masuk semuanya masukkan. Kalau enggak pun ya udah seberapa bisa aja gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu buat tuh si modul Bapak Ibu membuat video. Nah, jadi modulnya itu bersama-sama nanti di-upload-nya dengan videonya Bapak Ibu. Rentangnya 8 hari ya, berarti 1 minggu nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tapi jangan pula karena 1 minggu Bapak Ibu lalai, akhir-akhirnya lupa nanti. Nah, karena ini kan udah jadi rutinitas Bapak Ibu juga. Jadi makanya saya yakin Bapak Ibu pasti akan lebih cepat melakukannya ya. Nah, setelah selesai si modulnya, langsunglah Bapak Ibu ambil take video. Nah, mumpung belajar untuk PPG ya kan. Nanti kan PPG kan juga bakalan membuat video. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian upload kalau udah selesai waktunya 8 hari, 1 minggu lah, ini cuman 7 hari lah efektifnya kan. Modul ajar dan video pembelajaran diupload. Setelah diupload akan dinilai karya nyatanya. Dan Bapak Ibu melakukan refleksi pada tatap maya. Nah, pada tatap maya ini berarti Bapak Ibu secara aklamasi juga nanti akan merefleksi aksi nyata yang Bapak Ibu buat. Gitu. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, kita akan diskusi dan tanya jawab. Perlu pula saya buatkan Google ininya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak Pak Bu, Sabta. cuma besok apa namanya diingatkan aja lagi Bu, kapan tugasnya apa, unggahnya apa gitu. Kadang saya kan gitu Bu, kayak tadi malam kan, yang mana Bu, di mana uploadnya, saya bilang gitu kan. Maka Bapak Ibu harus sering-sering buka LMS. Padahal semua udah lengkap loh Bapak Ibu. Tapi yang tentang aksi nyata ini paham loh Bapak Ibu? Berarti ada upload video lagi Bu ya? Ya, upload video. Boleh pakai materi yang udah kemarin itu, tapi videonya tetap harus di-take ulang. Nggak boleh pakai video yang lama. Di-take ulang gitu Bu ya? Materinya itu juga Dan boleh kan Bu? boleh. Ya, pasti kan adalah perubahan kan Pak. Ya. Maksudnya itu tadi, dari modul otomatis dia pasti berubah tuh Pak. Modulnya diminta adalah backward design. Kemudian mungkin waktu dalam video tuh Bapak lupa menyampaikan. Makanya kemarin kan kita sudah menganalisis video kita tuh waktu tetap muka tuh. Nah, di situ kan nampak tuh kurang-kurangnya di mana. Nah, itulah maksudnya itu. Yang disinilah Bapak Ibu baikkan. Karena ini nanti, misalnya kalau Bapak Ibu tugas akhirnya mau Bapak Ibu ambil aksi nyata Bapak Ibu ini, itu yang bakalan Bapak Ibu unggah nanti di PMM. Nah, gitu. dapat Bapak Ibu poin kan di PMM kan. Iya, tapi kalau misalnya dia kan nanti ada validasi itu kan Bapak Ibu. Nah, yang memvalidasi itu bukan hanya saya. Nanti ada beberapa juga yang memvalidasinya. Nah, jadi makanya kalau nggak sesuai nanti tentu nggak akan lolos kan. Nah, makanya Bapak Ibu usahakan yang menjadi step-stepnya itu dibenarkan aja, ada gitu. Kalau backward design tuh yang penting ada aja, susunannya itu lengkap aja. Kan ada 9 item kemarin kan, sampai di refleksi ya. 9 item tuh harus masuk di modul pembelajaran Bapak Ibu. Begitupun videonya. Nah, gitu. Aksi nyata nih bisa dimasukkan di tugas akhir. Atau enggak nanti praktek baik. Banyak sih pilihannya, ada 3 kalau enggak saya. Tapi kan kalau Bapak Ibu udah kece badai nih di aksi nyata, ya udah tinggal ini aja Bapak Ibu upload nantinya. Jadi kan enggak banyak-banyak lagi yang Bapak Ibu kerjakan. Oke, ada lagi enggak pertanyaan?
tentang aksi nyata ini apa udah paham Bapak Ibu? Satu Bapak kali Ibu pertemuan sudah kan, Bu? apa? Satu kali pertemuan kan? Satu kali pertemuan aja. Yang diupload pun juga satu kali pertemuan. Waktunya kapan tuh, Bu? 70 menit Unggah berarti video ya? ini sama modul ajarnya? Mulai dari hari ini Pak udah bisa diunggah sampai 7 hari kalau nggak salah saya. Saya pun nggak nengok pula ini PMM. Tadi dibilangnya lini masanya sampai 7 hari. Unggah aksi nyata tunggu ya, saya lihat ya di ini. Karena tuh dia nanti tuh kan berbarengan tuh. Habis itu nanti ada namanya rencana tindak lanjut. Nah, itu Bapak Ibu nanti ada kayak penyampaian gitulah sama komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu gitu. Jadi siap-siap lah, itu juga harus divideokan tuh Bapak Ibu. Jadi memang ada 3 video lagi lah. Dan ini nih, unggah produk aksi nyata. Tunggu ya. Kalau di sini sampai 4 November Bapak Ibu. 4 November, Bu. Iya. Mulai dari hari ini ya. Ya. Dudetnya 4 November. Ya kan iya hari ini tanggal 25. Apanya dibuka, linknya dibuka nanti jam 12 malam tuh. Nah, sampai tanggal 4 November. Jadi berapa ya? Seminggu kan? Lebih kurang seminggu. Itu dimasukkan nanti berbarengan video dan modulnya sama-sama. Jadi yang kalau yang kemarin kan dari inti sampai penutup dari pendahuluan sampai penutup kan 30 menit tuh. Nah, kalau ini tuh harus lebih dari 30 menit karena 30 menitnya tuh hanya intinya saja. Intinya tuh 30 menit. Berarti ya pas silakan. Kalau SD berapa jam sih? Berapa JP? 1 jamnya 35. 35. Nah, lebih banyak kan? Bisa lah tuh 1 JP 35, 2 JP kan 70. Cukup lah itu. Pokoknya nanti bagi-bagi karena nanti ada testimoni. Nah, yang nggak boleh di-cut tuh itu ya Bapak Ibu. Dari pendahuluan sampai inti itu nggak boleh di-cut. Yang boleh di-cut itu hanya nanti di testimoni. Nah, jadi Bapak Ibu boleh menggabungkan kalau sudah penutup kan udah habis tuh pembelajaran, sudah refleksi juga kan. Nah, itu kan udah habis. Nanti Bapak Ibu boleh menggabungkan testimoninya tuh. Maksudnya testimoninya tuh Bapak Ibu ambil video terpisah gitu. Nah, boleh. Nanti itu yang Bapak Ibu gabungkan dengan video pembelajaran Bapak Ibu. Testimoninya ya pahamlah Bapak Ibu pasti ngerti lah kan? Ngerti kan Bapak Ibu testimoni itu seperti apa? Kalau enggak ini diapakannya? Ambil anak 5, 10. Pembelajaran itu. Iya, tapi yang melakukan anak kan anak yang melakukan tuh. Otomatis kan testimoninya dari anak. Apakah pembelajaran Bapak menyenangkan atau enggak? Itu bagaimana kan anak yang kayak gitu testimoni. Apa Bu Nia? Silakan. Oleh anak yang punya peserta didik ya. Iya, peserta didiknya. Yap. Agak ini suara Bu Nia agak jelas. Azan. Oh ya udah tunggulah dulu selesai azan. Ngaji baru ya ngaji. Oh ngaji. Agak putus-putus suara Ibu atau saya yang. Maklum lah Bu, sekarang ini lagi main di luar ruangan ini Bu. Oh. Silakan Ibu mau nanya apa? Nggak bisa. Jadi saya mau nanya kayak gini Bu. Berarti kan ini bikin modul yang baru lagi ya kan? Iya, Ya. menyusun modul. Ya kan? Sesuaikan dengan apa? Terus di sana harus terlihat kan sumatifnya Bu? Apanya aja Bu, rubriknya aja.
rubriknya aja, sumatifnya nggak usah. Enggak. Penilaiannya tetap ibu ya punya ibu aja gitu. Nah, untuk pegangan ibu aja gitu. Tapi kan kalau di rubrik itu kan tentu ada tuh bagaimana langkah-langkah ibu menilai kan ada tuh kan. Nah, itu aja yang ibu gambarkan nanti. Oke, jadi yang kita kirim nanti ini modul sama rubriknya juga. Ya, pokoknya lengkap lah satu paket. Kan memang biasanya kan kalau modul itu kan isi bawahnya kan memang itu ada di penilaian. Makanya saya bilang Bapak Ibu lihat lagi nih sintak-sintak dari siapa? Model backward design itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ikutkan aja situ. Kalau yang pertama kan udah jelas tuh identitas umumnya. Yang kedua tuh apa? Tujuan. Nah, masukkan tujuan. Habis itu apa? Ingat loh, penilaian itu ada di atas kalau di modul backward design itu. Nah, jadi bukan di bawah penilaiannya. Sebelum Bapak Ibu masuk mengajar tuh nah, Bapak Ya, Ibu berarti udah harus asesmennya nyampein dulu tuh penilaian. untuk lembar amatan dan rubrik penilaian asesmen awal begitu ya kan Bu? Ya, Ya kan? enggak. Kalau asesmen awal itu Bu, nanti masuknya di apa? Di pembelajaran Ibu. Di diferensiasinya. Kan ada tuh kotak diferensiasi kan? Di backward design itu kan ada diferensiasi. Ya itu dibuat apa tidak kan gitu nih Bu. Sementara kan kita udah ada perubahan nih harus bikin kan gitu. Ya kalau Ibu makan kalau asesmen awal tuh kan untuk mengetahui kemampuan anak tuh. Nah, Ibu buatkan aja itu sistemnya itu kayak mana. Atau Ibu membagikan dia soal atau kayak mana gitu. Tapi nggak perlulah Ibu lampirkan. Kan masa Ibu nama-nama anaknya gitu yang mau Ibu lampirkan. Bukan Bu. Asesmen awal di sini yang saya tanyakan tadi sama Ibu ini. Sekarang ini kan yang namanya modul pembelajaran itu ada asesmen formatif, sumatif kan begitu nak Bu? Apa rubrik penilaian lembar amatan itu kita bikin apa tidak kan gitu? Iya itu yang dibuat Bu. Amatan dari peserta didik antar peserta didik. Ada dua formatif sama sumatif yang harus kita buat kan? Tidak? Nggak usah secara menyeluruh aja. Satu aja. Itu kan kalau sumatif tuh kan apa namanya tuh yang harian ya, yang harian sumatif itu kan. Iya. Itu kan adanya kalau dia udah direkap Bu. Maksud saya itu kan nanti adanya itu di bahan rekapnya. Maksudnya itu kalau di modul dia nggak ada sumatif formatifnya Bu. Kecuali hasil rekapan Ibu itu baru nanti setiap kali pertemuan Ibu mau masuknya ini di sumatif nih. Nah, nanti pertemuan ini masuknya lagi nih sumatif lagi nih. Nah, itu adanya di rekapan. Jadi dia nggak tertuang di dalam si modul tadi gitu. Coba Ibu buka lagi modul Ibu. Ya itu dia semalam kan saya udah pelajari modul di situ ya kan Bu. Jadi di dalam modul itu kan ada 4 kriteria yang harus kita selesaikan di rubrik itu Bu. Ada butuh intervensinya, terus berkembangnya, layaknya, mahirnya kan gitu. Sama dengan cakap tidaknya kan. Iya benar. Nah itu tuh kan termasuk dalam deskripsi kompetensi asesmen sumatif namanya. Terus kita bisa melihat lagi untuk di peserta didik tahap berkembang ada investasi tadi tuh juga harus ada terlihat kan. Yang tahap layak, tahap mahir kan juga harus ada dijabarkan begitu Bu, dibuat rubriknya kan apa indikatornya. Iya, indikatornya apa Bu. Seperti itu ya indikatornya apa seperti itu yang harus kita buat kan begitu yang saya katakan. Tapi nggak perlu Ibu isi nilainya, paham nggak? Ya, Paham ya? Nilai tidak cuma buat bentuk rubriknya aja ya kan Bu? Ya, rubriknya aja ya. Oke. Terus yang saya tanyakan lagi nih Bu, di dalam modul ini kan sekarang ini kita harus menerapkan yang namanya profil Pancasila. Itu di awal tuh, Nak.
Ya, memang di awal. Nih saya tanya nih sama Ibu nih kan. Nah, di situ tuh kita bikin juga nggak lembar amatan untuk peserta didiknya, Bu, dalam bentuk rubrik penilaian Nggak usah, nggak perlu. Bu. profil pelajar Pancasila dengan dimensi mandiri dan gotong royong. Enggak. Nggak perlu. Nanti Ibu langsung ke nilai sikap aja di situ. Jadi rubrik nilai sikap aja yang Ibu masukkan. Karena kan itu kan nanti kan udah menyangkut ke situ juga kan, tujuan dari profil Pancasila itu kan kita nanti ke sikap juga. Nah, jadi satu kali jalan aja di situ. Iya, iya, iya. Nah, jadi nanti tinggal Ibu, bisa Ibu udah punya nih ya, tinggal Ibu ganti aja namanya, kan bisa tuh. Baik, 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 Bu. Ada lagi? Siap, Bu. Cukup, Bu. Makasih banyak, Bu. Lagi lah. Lagi lah. Biar bagus loh hasil videonya, karena nanti loh kalau memang Ibu gunakan itu di apa, di PMF itu akan dilihat sama guru-guru se-Indonesia gitu. Nah, jadi memang harus tampil aksi nyatanya yang keren. Aduh, kayaknya belum cukup ini ilmunya, Bu. Jadi belum saatnya kayaknya untuk Bisa. ditayangkan kan kayak gitu, karena lagi mempersiapkan segala sesuatunya dengan memperbaiki kan. Karena tugas akhir tuh memang muaranya nanti kita ke situ, Bu, ke PMN itu. Nah, makanya nanti kan kalau saya kan banyak tuh menemui, saya nggak tahu juga kenapa bisa divalidasi, nggak paham juga. Kadang kan kita butuh referensi juga kan, Bu. Butuh referensi juga nih, contoh aksi nyata modul backward design misalnya. Ternyata yang dikasih yang keluar nanti lain. Ada kok juga yang di PMM seperti itu. Jadi kan kalau kita yang udah tahu kan sayang gitu loh. Maksudnya kok nggak sesuai gitu. Nah, jadi Ya, ini kan memang harapannya udah terekam dalam benak saya nih kan, Bu. nah, RPP sama modul itu memang jauh berbeda. Dari segi penampilan aja sudah jauh berbeda. Terus terang, Bu, awalnya tadi saya bikin video itu nggak bisa cukup. Saya kira cukup 1 atau 2 kali pembuatan video, rupanya nggak bisa. Terus terang aja saya mengakui. Walaupun bijak berbicara seperti ini, tapi ternyata nggak juga, Bu. Longor juga kan. Nah, jadi seperti yang kita pelajari dalam 4 topi kemarin itu, iya. kita terapkan dalam refleksi anak. Untuk facts-nya, peristiwanya, feeling-nya, perasaannya, pindingnya, pembelajarannya, future-nya dengan penerapannya, kan begitu nak, Bu. Nah, jadi dalam setiap pembelajaran itu kita harus bisa merefleksi pendidik. Walaupun kami terus terang aja kalau di SD itu kan memang agak sulit, Bu. Untuk kertas aja kita dibatasi. Nggak bisa terlalu royal kita saat ini, Bu. Nah, jadi situ yang bikin kami sulit, Bu, terus terang aja. Karena apalagi kita harus mengenalkan sama murid dengan LKPD. Iya. Nggak boleh ya kan? Nah, kita sekali ngeprint anak satu kelas aja anak 20 sekian orang. Dilarang sekolah ya. Nah, kan begitu nih, Bu. Jadi kayak mana kami mau memaksimalkan pembelajaran kami jadinya? Pakai apa aja, Bu? Pakai buku. Kalau saya pun tetap refleksi itu sekarang waktu kalau kadang kalau ada observasi baru mungkin saya ngapain. Tapi kalau misalnya hari-harian itu saya biasanya pakai buku tulis anak aja. Jadi memang ya kasih aja judul atasnya refleksi pembelajaran apa misalnya. Gitu. Ya. Setiap apa aja selesai. Kalau enggak kalau mereka di rumah mengerjakan itu. Azan ya. Ya, Bu. Ini dari tadi baru nyangkut karena baru connect handsetnya, Bu. Makanya tadi nggak terlalu dengar. Makanya tiba di ujung baru ngomong ini, Bu. Dicatat, Bu Nia. Ciao. Pak Riau ada nggak ya? Pak Riau lagi keluar bentar dia, Bu. Lagi ada yang diselesaikannya. Pak Riau kamar pun nggak masuk ya? Hah? Masuk, Bu.
Tunggu azan Jadi dulu. sekarang itu harus kita tulis ya Bu ya, yang namanya tugas harian, tugas yang bagaimana itu memang harus tertulis ya. Iya lah, Bu. Gimana kan kita? Itulah tadi saya bilang tuh, kita menghayal tuh. Jadi kita kalau ngasih nilai anak, kita menghayalkan anak tuh dulu. Oh ini dia pintar ini ya, kayak gitu jadinya kan. Udah di situ Mama. Tunggu dulu nak kirim. Ya tunggu bentar nak kirim. Ya nak kirim tunggu bentar. Ada lagi nggak yang lain? Bu Tina, Bu Siti masih hadir? Pak Alfi, biar nggak dikejar-kejar loh ini. Ada ini bersemangat. Terus saya yang aku nyata nih bagian tandanya selesai kayak gitu. Jadi, Bu, hmm, Siti kan ini kayaknya jadwalnya ini barengan sama PPG juga kan lagi mau bikin video juga sama juga tanggal lihat-lihat. Nggak PPG ada menggunakan PT format back audition boleh nggak sih? apa? Siti kan sekarang lagi bentuk sama PPG Siti kan lagi mau bikin Video. mau bikin video juga. Kalau yang PPG Siti juga format modulnya Siti bikin back audition boleh apa enggak? Boleh lah. Kan nggak ada itu diminta apanya kan, syarat-syarat itunya kan. Dalam modul pembelajaran situ itu kan. Enggak sih. Ya udah pakai aja. Kalau gitu satu video itu aja. Jadi satu video, nanti kirimkan aja itu. Bikin aja apa? Kan kalau kami di sekolah itu melihat modul ajar itu nggak dilarang kepala sekolah. Jadi mesti kalau mengajar tuh dibawa aja modulnya gitu. Nah, jadi kita ingat gitu. Nah, kalau Siti yang lagi ujian ya jangan sampai ketahuan lah kan. Nggak boleh juga kan. Nah, jadi kita ingat langkah-langkahnya. Jadi nggak ada yang tertinggal gitu kan. Karena kan ya namanya juga itu tadi kita kan masih berproses nih. Masih berproses. Biasanya kan kita tuh nggak pernah tuh nyampaikan tujuan. Nah, jadi makanya kalau sudah ada konsepnya itu kan jadi kita berangsur-angsur lah membenahi diri gitu. Iya. Boleh kok itu, pakai aja. Iya, Bu. Modulnya dulu bagus-bagus, habis itu baru lakukan. Iya Bu, betul kata Ibu, modul itu harus betul-betul. Ini teman kami 20 orang ini Bu, yang ditolak mentah-mentah, link sama modul. Kenapa? Halo Mbak Siti. Satu, linknya nggak bisa kebuka. Terus 9 karakter itu manja kali. Terus yang 9 karakter itu enggak. Tak dibuatnya, Bu. Tidak ada beberapa poin yang tidak dibuat begitu. Makanya saya lagi ujian PPG, Kalau PKG Bu Nia kemarin apanya gimana? Modul PPG-nya pakai apa kemarin? Backward design. Malah pandai saya ngomong Nggak bisa kok Bu Siti ya, berarti Bu Siti bisa menggunakan itu. Pas lah tuh. Tapi memang sesuai Sinta ya, jadi jangan ada Sintanya itu tertinggal. Kali gitu. Kali. Betul kata Ibu. Gitu. Jadi kalau yang mempersiapkan modul, intinya seperti yang sudah disampaikan, keselamatan diri jangan lupa. Jalannya. Keselamatan diri ya benar. Itu salah satunya kan 8 Tujuannya refleksi. paling pertama refleksi. Ya refleksi itu memang kalau di akhir-akhir pasti itu yang ditengok itu. Refleksi itu. Kalau dulu kan yang sering ditengok tuh pendinginan kita. Kalau sekarang enggak, ada enggak refleksi itu yang dilakukan kayak gitu. Karena memang sekarang tuh memang lagi digalakkan belajar dari pengalaman. Nah, jadi makanya kenapa kita sering disuruh refleksi itu tadi Bapak Ibu. Biar kita tahu nah, ini kita kurangnya. Begitupun halnya anak gitu nah. Jadi kali. ketika pembelajarannya kita lakukan ada niatnya. Anak bisa gitu nah. Tahu oh ini kurangnya tuh di sini loh anak itu. Nah, kalau kita nggak adakan refleksi kita pun nggak tahu nih peserta didik kita nih
ngapain sih tadi gitu. Nah, karena kalau ditanya tadi belajar PJOK apa? Nggak tahu, tak ada, lari-lari aja, main bola. Nah, kayak gitu kan. Padahal materinya bukan bola. Tapi karena mungkin Bapak Ibu ada sisa waktu Bapak Ibu kasih dia bermain bola. Jadi anak tuh nangkapnya main bola aja gitu. Nah, jadi itu kata saya kalau dia ada membuat refleksi, dia terkonsep gitu. Nah, Memang beda RPP sama modul yang ini memang dia beda, Bu. Ini baru dapat pemberitahuannya, Bu. Lumayan ramai pesertanya. Halo? Halo, Bu. ya jaringan saya rusak, Bu. Sorry ya. Lakukan modifikasi data. Yang penting Halo, sudah dengan saya? Halo Bandung. Sabta di mana Sabta nih? Kak. Mati Kak, harus guys, resenya mati. Kurang panjang, kurang lebo, Bang. Bu, foto dulu kah? Oh, mau foto dulu. Tadi saya mau menunjukkan modul, Bu. Foto dulu lah, Bu. Oh iya, Saya iya, boleh. Saya mau jalan-jalan lagi, Bu. Ya, yuk. Nah, nih muka saya nih. Keluarkanlah muka Bapak Ibu. Yo, keluarin mukanya, yo. Pak Marwan tadi udah masuk kan? Mawar lagi mimpi indah, Bu, si Mawar. Nggak ada masuk dari tadi. Iya, dia lagi bobo. Tadi saya pecen dia, Bu. Lagi bobo dia. Masuk aja, nanti nggak tak tercatat di apa. Besok jangan dipegang bola tuh kataku. Tondang kataku. Boleh sepatu dia pegang. Mana nggak ada, Bu. Dia langsung grup. Kak Nia baca WA Ulan lah. Baca WA bulan. Apa dengan bulan? Ada bintang. Aku mau pulang lagi, Lan. Udah capek aku habis kalau di sini. Juara satu besok juga. Dari Bang Riau dia. Kan ya, juara satu besok tuh. Oh, harus juara 1. Orang aku duluan yang mijak lapangan di sini kok. Oke. kan, Bang? Jam berapa acara? Jam 8. Gugus 3 pemenangnya. Siti. Wow, nyari Siti Kodaria. Aku nak foto dulu. Kameranya nggak muncul loh di tempat saya. Mananya? Siti mana? Tak ada. Kok harusnya keburu? Bu, ayo Bu, foto Bu. Foto berdua. Ayo Bu, foto dulu Bu. Kapan kowe aku? Tunggu dulu, jangan ganggu aku lagi, Jom. Ayo Bu. Pengganggu udah rame, Bu. Halo. Ini udah mau lowbat laptopnya Bu. Maklumlah, laptop 800.000 Bu. Tunggulah ya Bu. Besok cair TW ini ya. Kita beli yang mahal langsung Bu. Apa Langsung juga lagi screenshot cair aja, itulah kayaknya cair dari semalam dari jelek. apa juga lagi ya kan Bu Kristina? PPG lah. Itu Jangan Banyak Bang, sih. aja dengan Ping. Dapat deh duit tatap muka semalam besar tuh. Ini yang di rekening aja bentar lagi masuk nih. Mana Mas Roya nih? kata Mawar. Duli aku deh. Ah, tuh Pak Riau tuh mau muncul. Mana dia? Ini ya. Ini Riau nih. Memang persiapan Mika nak juara 1 Bakia tuh besok ya. Oh ya iya dong. Bawa kabupaten gitu loh. Ya. Cepat screenshot. Ayo Bu. Ibu tuh jaringannya nggak jelek, nggak bagus itu. Ibu itu ada tuh. Jaringannya jelek itu ibu itu. Bu Laila mana dia? Kami lah cair dari Bu Laila tadi nih. Bang Alping screenshot Bang Alping.
Kau singgah situ bang, kalau bisa. Apeng. Screenshot bang, ya Allah. Tapi maksud awak video di baliknya. Pakai HP. Cepat apengnya, aku lah bercandar. Sandar bahu nah. Kak ulang. Tak ada nih. Cepatlah mumpung hidup kameranya. 1, 2, 3. Ah, Bu Laila toh. Ulang Bu Laila baru muncul tadi itu. Apa tadi lagi deh. Alping Mana kelakuan nih di Laila? jalan ini. 2, 3. Oh, Laila baru muncul mukanya nah. Konco cilako. Sibuk Kak Ulang, kami ulang, nih ulang. Kak. Banyak. Ulang, ulang. Lah, Nah, kami lah foto berduanya. 1, 2. Ada Riau di akun Okta Perenia. Kami kan bestie, kalau tak ada Mawar berarti ada Nia gitu aja lah. Awak nengok Bu siapa Bu Laila ke Sepkana. Oh, iyalah anak pencairan, gaslah dulu. Lah nih. Oke, Kasih belum. Lah, Belum, Bu belum Fasil. Bapak Ibu, kita habisnya jam 3.40. Tunggu, saya mau lihatkan dulu Bapak Ibu ini, modul. Tahir kan main bola, Tahir. Pandai. Kemana sono? Ya, Oh, kok ngapa nak main? kemana lu tuh merokok? Kamu malah balik, Ping. Aman. Oh, aman. Nah, ini Bapak Ibu, saya tunjukkan ya modul apa kemarin. Siapa namanya? Backward list. Nampak Kak? Nampak, Bu? Nah, ini contohnya, salah satu contoh. Ini SD nih, sengaja saya ngambil SD. Boleh nggak gambarnya dikirim ke grup? Nah, ini yang apa namanya, yang umumnya itu, identitas umumnya. Jadi modulnya Nah, kan itu, pakai elemen, Bu. Kan pakai elemen ya kan, Bu? ya elemennya tuh kan ini kan elemennya kan dapatnya dari ini, Bu. Dari si CP kita. Ya. Kita di-share nanti deh, Bu, modulnya. Ini udah ada lah perasaan kemarin nih pas kita baca backward design. Belum lah, belum. Tapi kan nggak bisa. Oh, belum ada saya share ya. Jangan saya marah-marah contohkan lah, Bu kemarin. Titi. Nah, ini yang dibilang identitas umumnya ini Bapak Ibu, nama, sekolah, kelas, fase. Yang intinya bilang tadi, seperti Pancasilanya, elemennya. Elemen ini nggak mesti harus keterampilan gerak ya Bapak Ibu, karena kan di situ ada belajar melalui gerak. Nah, apalagi tuh kalau SD. Kalau SMP tuh biasanya ada pola hidup sehat, ada terampil bergerak. Nah, itu disesuaikan. Dapatnya di mana? Dapatnya di CP. Nah, jadi memang sudah ada di CP Bapak Ibu. Kalau Capaian pembelajaran. terampil gerak ini, nah kelas 3 ke atas nih. Kalau belajar melalui, kalau Ibu kasih dia di kelas Berarti 2, kalau kelas 1. bahasanya mahir udah SMA tuh ya, Bu? SMK, SMA ya? Mahir itu dari SMA tuh. Kalau enggak Pak, sama juga di SMP tuh ada juga ini keterampilan gerak, belajar melalui gerak. Cuma kalau SMP namanya terampil bergerak. Kalau ini kan terampil gerak. Biasanya tuh kalau terampil tuh untuk kelas 9-nya. Nah, ini sama kayak gini nih. Ini kan keterampilan untuk kelas 4 ke atas nih biasanya. Kalau kelas 3 ke bawah, nggak mungkin Bapak Ibu ambil dia terampil kan, sedangkan dia masih belajar tuh namanya. Berarti ada di situ belajar melalui gerak kalau nggak salah saya nama elemennya. Bisa Bapak Ibu masukkan. Pokoknya elemen ini dapatnya di CP. Nah, lihatlah kembali CP Bapak Ibu. Kemudian yang di bawahnya ya,
Nah, ini dia. Habis dari identitas umum tadi, tujuan pembelajaran inilah Bapak Ibu turunkan dari si CP-nya. Coba lihat sini ya Bapak Ibu, biar nampak bedanya. Mana ya? Oh, dikecilkan aja. Nih, kan di sini kan tadi menunjukkan kemampuan memvariasi, mengkombinasi berbagai aktivitas pola gerak dasar keterampilan. Nah, makanya sih kenapa dia diambilnya menjelaskan, karena tadi menunjukkan Pertama dia tak kena menyebutnya, Wak. kemampuan. Nah, jadi di sini dia menjelaskan di sini berarti dia untuk penilaian yang pengetahuan. Yang keduanya, peserta didik mampu mempraktekkan variasi kombinasi. Nah, ini yang untuk keterampilannya. Jadi dia cuma mengambil 2. Bisa nggak Bapak Ibu ngambil 3? Bisa. Tinggal Ibu tambahkan aja. Misalnya Ibu mau masukkan lagi dia dalam penambahan sikapnya. Masukkan aja ini peserta didik mampu. Ini kan tadi ada memvariasikan dan mengkombinasikan dalam bentuk permainan kah dia. Jadi memang tujuan pembelajaran ini sengaja dibebaskan oleh pemerintah untuk Bapak Ibu sendiri yang membuatnya, yang menentukan sesuai dengan karakteristik budaya dari peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Yang kemudian ini udah sesuai backward distance ya Bapak Ibu. Yang pertamanya inilah tujuan, yang kedua asesmen. Nah, asesmen ini tadi kan ada 3 ranah tuh. Sikap, kognitif, dan fisikomotor, ya kan? Atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau yang kurikulum Merdeka. Ini sama, sikapnya, ini dia, sikapnya penilaian diri. Nah, ini dia dirinya. Bapak Ibu buatlah. Ini yang dibilang rubrik tuh. Nih rubrik nih. Pertanyaan-pertanyaan ini. Ini dia skornya. Nah, coba lihat. Ini kan masih sangat baik dan cukup. Perlu perbaikan. Ini tadi boleh nggak seperti ini? Boleh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus membuat satu kolomnya lagi. Namanya itu tadi kolom yang 3 level tadi. Misalnya dia kalau 15. Ini kan sangat baik. Sangat baik tuh dia berada di level yang mana? Berkembang kah? Baik kah? Itu Bapak Ibu temui nanti di sini. Ini KKTP-nya. Di sini. Nih. Di sini. Nah, jadi dia memang yang di modul ini nih dia membuatnya secara kombinasi, maksudnya itu secara gabungan. Nah, jadi dia tetap ada nih dari semua yang sudah diapakan tadi tuh, dia cuma mengambil satu penilaiannya. Nah, itulah tadi komponennya penjelasan. Mampu gak peserta didik menjelaskan? Kalau kurang jelas, berarti dia masih awal berkembang. Ini dapatnya dari mana? Dari sini tadi Bapak Ibu. Nih, dari level-level ini tadi nih dia. Kan sudah dibilangnya sini levelnya nih ya. Sudah dijelaskannya. Nah, boleh nggak bentuknya dalam kotak? Boleh. Kalau Bapak Ibu mau langsung misalnya mahir tuh. Ini kan harusnya kan 2 nih kan Bapak Ibu. Penjelasan dan praktek. Kalau Bapak Ibu mau pisah dia, boleh. Kalau ini kan dia digabungkan nih. Prakteknya, praktek dan penjelasan. Kan ini penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kalau Bapak Ibu mau pisah dia, juga boleh. Jadi satu-satu gitu nah maksud saya tuh. Jadi levelnya awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Misalnya untuk pengetahuan. Apa nih kriterianya? Mahir, peserta didik dapat menjelaskan sangat baik. Nah, taruhlah dia di situ di kategori mahir. Kalau ini kan dia digabungkan. Nah, kalau saya lebih senangnya itu bisa. Tapi kalau Bapak Ibu lebih gampang diapakan? Digabung nggak masalah juga. Nah, yang ketiga itu ada konten pembelajaran. Konten pembelajaran di sini nanti
diferensiasinya masuk ya Bapak Ibu. Konten-konten apa yang Bapak Ibu gunakan. Kalau ini sepertinya dia dari tingkat pemula, menengah kalau nggak salah nih. Nah, ya, menengah kan baru ke yang mahir, lanjutan ya, lanjutan. Nah, evaluasi. Jadi dia memang dijabarkan dia nih kalau yang di sini nih. Habis itu barulah kayak sarana, materi. Nah, yang sesuai lah. Yang biasa, media, bahan ajar. Habis itu, ini kan poin tambahan tuh Bapak Ibu. Yang intinya ini prosedur kegiatan pembelajaran. Nah, ini sama seperti biasa Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu mengganti namanya aja, menyusun dia jadi sesuai dengan backward listen tadi. Nah, ini sama. Kegiatan inti itu sama. Seperti yang modul-modul pada umumnya. Hanya mengganti susunan asesmennya tadi. Biasanya kan kita temui kan asesmen itu kan ada di bawah ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini dia letaknya di atas. Itu aja bedanya. Nah, sama ini refleksi. Dan ini yang agak berbeda sedikit. Keselamatan ini. Nah, ini yang biasanya nggak ada, apalagi terutama di modul-modul yang lain. Nah, inilah ciri khas modul PJOK tuh di sini Bapak Ibu. Jadi dia ada rencana keselamatan. Kenapa backward listen ini digadang-gadang digunakan dalam modul ajar PJOK? Salah satunya itu tadi nih, si rencana keselamatan ini tadi. Terlepas dari kita harus menyampaikan si tujuan tadi ya. Nah, ini dia rencana keselamatan. Jadi Bapak Ibu, kalau ini rencana keselamatan di modul ini kan dijabarkan dia ya, dipisahkannya. Kalau dia cedera, ngapain dia? Bapak Ibu boleh juga menggabungkan secara umum, misalnya pada saat lapangan harus bersih, terhindar dari benda-benda tajam misalnya kayak gitu. Kotak P3K tersedia di samping, misalnya Bapak Ibu membawa kan, nah di samping meja misalnya. Jadi Bapak Ibu udah jelaskan, jadi instruksinya itu mudah tersampaikan. Jadi ketika ada apa-apa, anak-anak bisa langsung mencari peralatan P3K itu. Nah, glossarium nih sama seperti biasa pada umumnya modul-modul biasa. Kemudian referensi ya Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah terbayang? Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Bu. Ya, Siti. Di kegiatan inti nggak dijabarkan sintak-sintaknya ya. Misalnya kita menggunakan modul PJBL, sintak yang pertama ini melakukan apa? Memberikan pertanyaan mendasar gitu enggak ya? Kalau Siti mau jabarkan nggak masalah juga. Tapi kan kalau kita udah ingat ya nggak apa-apa lagi, nggak perlu. Enggak, maksudnya kan di penilaian modul ajarnya apa ini? Apa yang dinilai? Di penilaian modul ajarnya nanti apa namanya ya? Kejelasan sintak-sintak pembelajarannya itu? Ini sintaknya nih, guru meminta peserta didik, memotivasi, nih menjelaskan kompetensi, dia masuknya di sini tuh, nih guru menyatakan ini masih apanya nih, nih mulai nih pemanasan nih, Ini masuk ke mana? Kooperatif kah? Dipakai apa nih? Iya. Ini kerjasama. Kerjasama. Bu, kayaknya ini perlu dikirim untuk referensi lah. Jadi kalau misalnya apa, nanti Siti masukkan aja. Ibu paham tuh. Jadi Siti masukkan nanti di sini. Di bagian mana? Bukan konten. Mana sih metode? Bukan. Ini kan nggak ada nih. Harusnya dia tuh ada diferensiasinya. Nah, ini kan belum ada diferensiasinya nih. Nah, jadi mana letaknya bisa itu, Bu? masuk di diferensiasi itu sih. Iya, harusnya di D ini ada diferensiasi. Oh, setelah sikap akhir itu? Tunggu ya Pak, saya bukakan punya saya ya. Saya tuh Kalau kemarin
tugas akhir saya Nah, nih ini andalan si nampak kalau modul. modul belajar nih. Kalau sekarang saya Pak membuat apa tuh saya nggak ini lagi, nggak bagaimana ya, nggak panjang-panjang lagi sih, langsung aja gitu nah. Karena saya pisah konten belajarannya dengan ini mana backward design. Backward design. Nah, saya pun lupa entah apa Desain. namanya. Ini kayaknya. Okta Perniani Atau punya Bu Okta kita tampilkan. Apa Pak? mak oi. Jangan tuh, dia lagi tak fokus tuh. Seleksi ya. Apa-apa? Tampilkan punya Ibu, mana modul Ibu kata Pak Sabta. Kan yang baru selesai PPG. Betul lagi press tuh, Bu. Iya kan lagi hangat-hangatnya. Ya, benar. Bukannya tak mau, Bu. Ini situasinya lagi tak memungkinkan di sini, Pak Sabta. Pak Sabta nanti kalau mau melihat secara pribadi aja kita ya, face to face. Dengan secara Aduh, tak bisa, Bu. Jangan, saya tak mau, Bu. Ini siapa tadi yang bilang asesmen awalnya? Kalau saya memasukkan asesmen awal tuh di diferensiasinya Bapak Ibu. Jadi saya hanya menjelaskan Setelah poinnya, Bu, setelah apa tuh? setelah konten. Kan asesmen awal sebagai tolak ukur kan? Ya, habis Habis itu itu konten. ada umpan baliknya kan? Ada umpan baliknya nggak, Bu? Umpan balik itu di bawah letaknya. Oh, Direfleksi. Umpan balik itu dia nggak disebutkan Pak. Tapi selama kita melakukan itu kan pasti ada lah. Oh iya nak, bagus nak, pasti ada lah kita nyampaikan kayak gitu kan. secara verbal lah paling Iya. bagus. Nah ini diferensiasinya. Saya memang ngambil tingkatan kemarin sama proses. Ini punya Ibu nih, Bu? Iya ini punya saya. Iya, kirim nanti ya, Bu. Ini permainan konsentrasi. Awak Ibu pas dah, ini landalan awak nih. Saya ngambil senam kemarin. Nah, jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kok menambahkan. Jadi kan dia yang apa ini Bapak Ibu yang bakunya itu tadi kayak media, model itu kan dia nggak disebutkan. Tapi kalau kita mau menambahkan itu boleh. Nah, letaknya itu di sini di bagian atas. Setelah di sini biasanya tuh. Nih, di sini di konten pembelajaran itu. Isi dari konten pembelajaran itu sarana, jabarkanlah dia tuh. Siapa nak Ibu masukkan? Model, nah masukkan di situ model. Model metode, masukkan. Itu di situ baru kita bisa menggunakan sintak-sintak tuh yang Ibu Siti bilang tadi tuh. Mau pendekatan sintak apa? Sintak 1, sintak 2 gitu. Bukan seperti itu Bapak. Jadi kalau saya nih kan saya mengambilnya pendekatannya kan pembelajaran berdiferensiasi ya, makanya nggak yang hanya saya tonjolkan itu tadi ya peserta didik tadi ya dalam beberapa tingkatan, 3 tingkatan. Nah, disitulah nampaknya tuh sintaknya tadi yang dibilang Siti tadi itu sintaknya itu di situ gitu nah. Langkah pembelajarannya iya, kan, langkah pembelajarannya kan? itu. Cuman kalau dia bahasa ilmiahnya sintak. Kalau PJBL-nya kan itu kan harus jelas tuh. Yang saat ini kita membagi bahan ajar kita kasih materi kita. Nah, itu kan kalau kita PJOK nih lebih enak loh Bapak Ibu. Jadi karena kan langsung aksi tuh, langsung peserta didik yang melakukan. Jadi langsung nampak gitu. Nah, kalau guru kelas itu kan kadang ya harus mengasih ini dulu. Nah, agak lama sih prosesnya. Enak lagi guru kelas kan? Ya. Tapi saya tak tersinggung udah, Bu. Apa kalau baris itu tersinggung itu? Kalau kita di lapangan tuh anak kita maksudnya minim lah gitu. Tapi ya jelas lah pasti anak tuh juga kalau udah dibilang nanti Kepsek datang, nah itu udah muka manis semua peserta didik kita tuh biasanya kayak gitu itu. Jadi kalau mau di video pun biasanya mereka ada paham sendiri itu bertingkah. Jadi ya itulah hebatnya anak-anak zaman sekarang. Tanpa disuruh dia udah ngerti sendiri. Oke Bapak Ibu ada lagi nggak yang mau diapakan tentang siapa ini? Tentang
si apa namanya? Si modul ajar Si ini Sinta. Bapak Ibu. Bukan, Sinta. Sabta. Tentang aksi nyata. Jadi memang benar-benar ya Bapak Ibu, saya minta tolong kali aksi nyata yang ini nih, modulnya memang benar-benar backward design, videonya memang betul-betul Bapak Ibu ambil. Pak Marwan, jauh tuh belum lagi. Bu, satu Yang di lagi Bu, pertama. sebelum ini Bu. Apa tuh? Mungkin tadi Ibu sampaikan tapi tidak ada salahnya diulang. Ini video yang kemarin kan 30 menit Bu, yang ini berapa? 3 jam pelajaran? Enggak. Jadi intinya, yang bagian inti 30 menit. Yang selebihnya ya Bapak tambah lah, mungkin pemanasannya 10 menit, di pendahuluannya 10 Oh, di apanya, di penutupnya 10 menit. Nah, kan dah jadi berapa tuh? 50 Jelasnya menit. 70 menit. Nah, tambah lagi Kata nanti. 70 menit. Nah, tambah 10 menitnya lagi nanti siapa? Siapa namanya? Testimoni. Pas 2 jam pelajaran kan? 75 Gitu. menit berarti. Pokoknya testimoni ini kasihlah Bapak Ibu nanti yang memang positif. Bebas durasinya Bu. Hmm? Durasi testimoninya? Durasinya Ditentukan nggak ditentukan Pak. Maksudnya durasinya tuh di atas 30 menit yang jelasnya. Baik. Yang Gimana penting contohnya intinya yang itu, harus Bu? Bapak Ibu jaga, inti pembelajarannya tuh harus 30 menit. Itu yang nggak boleh di Kegiatan inti ya Bu ya. ya, Kegiatan harus inti. 30 menit. Oke. Selesai sama Bu Nia tuh Bu. Selesai. Ya, apalagi lagi PPG, lagi hot-hotnya itu. Lagi hangat-hangatnya. Udah selesai ya, Oh. Nah, Mudah-mudahan Ada nggak kena lagi? remedial, Bu. Mudah-mudahan nggak kena remedial. Saya berharap, Bu. mudah-mudahan dilancarkan. Saya kena remedial. Kalau saya PPG ini yang berharap lulus Bu. Mudah-mudahan. Lulus itu kalau sudah dilakukan dengan ya Tugas tak maksimal ngumpul mungkin. nak lulus pula. Makanya dikumpul aja tugasnya. Saya yang bakalan ini Bapak Ibu. Tapi kalau yang Tapi ini Ibu bisa pantau kan Bu, anak didik Ibu di kelas ini yang bisa. belum Saya ngumpul kalau siapa? mantau aja saya bisa. Tapi kadang kalau udah terkunci itu nggak bisa lagi saya Pak. Itu Bapak harus ke admin. Kan di kelas kita ada admin itu Pak Nur Ya, Sapta mudah-mudahan namanya. Ibu kan tidak bosan-bosannya ngasih tahu sih Bu, Siapa, yang Bu? sudah-sudah kan. Pak, Adminnya, tolong Bu? ini. Pak Nur Sap. Ada di dalam grup kita tuh ada dia. Memang dia nggak pernah muncul, tapi ada di grup. Oh, Makanya berarti Bapak tuh tak buat baju semalam tuh. karena dia nggak hadir juga pada saat itu, Pak. Nah itu, jadi dia kadang ada kayak Pak Riau tuh, mungkin Pak Riau ini nggak, Bapak kalau nggak menyelesaikan, kan dia sistemnya nggak bisa maju gitu. Nah, Dia gini nanti Bu, mau kalau Pak Riau tuh setahu saya dia Bu Nia yang ngurus semuanya tuh Bu. Jadi Bu Nia tak ngupload mungkin Bu tak dapat akal lagi dah. Selesai tolonglah Bu Nia. video Pak Irbas dia lagi video itu. awal tuh nggak ngupload, jadi dia nggak bisa maju dia. Memang Dia terkunci step secara ada otomatis. step yang ketinggalan nggak mau dia naik ya Bu ya. Nggak mau naik Mau dia. lanjut dia. Jadi nanti ujung-ujungnya kalau nggak naik ya nggak selesai Bapak Ibu, nggak ada nilainya, nggak lulus jadinya kan sayang. Nah, jadi Tapi mau usahakan jadi pasda Bu ya. Nia. Jadi usahakan diselesaikan. Kalau misalnya terbentur, japri aja saya. Apa yang menjadi kendala? Betul. Aduh, Pak. Pak, minum, Pak. Pak, minum, Pak. Ada lagi Bapak Ibu, tadi refleksi kita adalah antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Jadi aksi nyata udah clear-nya ya Bapak Ibu ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya. Pandai dia. Tadi malam keluar tau. Bu Sel itulah. Apalagi nih Bu? Saya Nggak ada. Mendeskripsikan koneksi. Tapi merefleksikan koneksi antar materi itu yang tadi. Jadi bahwasanya Bapak Ibu sudah tahu nih, sudah menerapkan pembelajaran efektif PJOK itu, sudah menerapkan guru baru. gerak, sudah menerapkan SEM. Nah, jadi yang ilmu yang didapat pada tatap muka kemarin, tolonglah itu diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nggak bisa semua berangsur-angsur. Seperti SEM itu boleh Bapak Ibu coba-coba sekali-kali. Kasih anaknya
kepercayaan diri lah untuk memimpin, entah memimpin dia jadi wasit dia, entah dia hanya sekedar memimpin sebagai memimpin pemanasan mungkin. Nah, itulah hal-hal yang sederhana. Jadi anak kita itu punya mental yang kuat gitu. Nah, jadi punya public speaking yang bagus. Memang pada dasarnya itulah kerja kerasnya guru-guru ke SD itu memang ya harus ekstra Bapak Ibu. Biar nanti kita-kita yang di SMP, Bapak Ibu yang di SMP itu, apalagi yang di SMA udah tinggal kasih dorong aja lah. Nah, memang berat sekali ya Bapak Ibu tugas guru PJOK di SD itu memang ya harus menanamkan lah kebiasaan-kebiasaan gerak itu gitu. Nah, jangan hanya satu model pembelajaran aja mentang-mentang di sekolah Bapak Ibu misalnya nggak ada bola kasti, jadi Bapak Ibu skip. Nggak ada bola, misalnya ada permainan rounders, nggak ada bolanya Bapak Ibu skip. Adanya cuma sepak bola aja, Bapak Ibu belajarnya sepak bola terus. Nah, jadi itu kadang yang membuat anak taunya pembelajaran PJOK tuh ya bermain sepak bola aja. Nah, mari kita sama-sama menghilangkan pemikiran-pemikiran itu pada anak kita. Pembelajaran PJOK itu tidak hanya sekedar bermain sepak bola aja ataupun sekedar bermain bola voli aja. Banyak aktivitas-aktivitas gerak yang bisa mereka lakukan sehingga berdampak pada diri mereka. Maksudnya itu berdampak untuk kesehatannya, berdampak untuk fisik mereka. Nah, gitu. Jadi nggak hanya sekedar mereka taunya bermain voli, bermain sepak bola, bermain bulu tangkis. Nah, itu aja mereka tahu. Jadi setelah Bapak Ibu nih mengikuti kegiatan PKG ini itu kan banyak tuh aktivitas-aktivitas permainan-permainan gerak yang udah Bapak Ibu contohkan kemarin di tatap muka. Dari yang kita berbagi tadi oh ini bisa diterapkan di sekolah saya. Ambillah itu. Jadi usahakan semaksimal mungkin melakukan aktivitas pembelajaran PJOK itu yang bermanfaat Bapak Ibu. Jadi nggak hanya itu aja yang Bapak Ibu berikan. Sehingga anak-anak kita itu tertanamnya pembelajaran PJOK itu ya bermain bola, bermain voli, ya itu aja. Jangan lupa ternyata di pembelajaran PJOK itu ada loh atletiknya, ada loh lari jarak pendeknya, ada loh lari estafetnya, ada loh bermain roundersnya, nah, ada jalan cepatnya. Maunya itu yang saya Bapak kenalkan gitu. Nah, jadi jangan sampai materi-materi itu Bapak Ibu skip karena hal tidak adanya peralatan. Nah, kita kan sudah belajar tuh modifikasi juga. Nah, jadi usahakan itu Bapak Ibu kuatkan lagi Bapak Ibu, pahami lagi ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu, kalau nggak ada cukup sekian pertemuan tatap maya kita hari ini. Sih ada pantun nih Bapak Ibu. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung di atas kerja sama Bapak Ibu yang sudah sama-sama Bapak Ibu bertahan. Harapan saya 11 anggota guru PJOK yang ada di kelas 12 ini insya Allah nantinya bisa sama-sama goal, bisa sama-sama lulus, bisa sama-sama nanti lanjut ke next level selanjutnya. Ingat Bapak Ibu itu sudah berada satu tingkat di atas teman-teman Bapak Ibu yang tidak mengikuti. Jadi memang harapannya dengan adanya PKG ini Bapak Ibu semakin termotivasi untuk menerapkan, untuk bergerak, merubah paradigma PJOK yang lama itu menjadi guru PJOK yang baru, yang modern, yang dicintai para peserta didik. Bu Nia, Bapak Ibu, matikan mic-nya Bu Nia.
Akhir kata saya ucapkan Nggak dengar, Ibu. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sehat selalu untuk kita semua. Waalaikumsalam. Support ya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok masuk lagi. Jam berapa, Bu? Modulnya. Bu, besok jam berapa? Ya, saya matikan dulu ya Bapak Ibu. Mau Ya, ngobrol santai rekamannya kan? matiin dulu, Bu. Ya. Saya matikan dulu stop recordingnya.